Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmi Hasbi dengan NIP 1992202212022032009. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada mentor Dr. Rohadi, spesialis bedah saraf, Coach Ibu Endang, dan penguji Bapak Agus Salim. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya dengan judul Optimalisasi Pembelajaran Uji Potensi Antibiotik melalui media Movivo, modul, video, dan poster di program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Saya merupakan seorang dosen di Universitas Mataram. Adapun agenda presentasi, pertama pendahuluan, kedua rancangan aktualisasi, ketiga rencana aktualisasi. Pertama, latar belakang. Yang melatar belakangi pada saat pembuatan rencana aktualisasi ini adalah yang pertama terkait dengan pendidikan dasar atau latihan dasar Latsar CPNS. Latsar CPNS ini tertuang pada Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2014 yang mengharuskan seorang CPNS harus melakukan pelatihan dasar selama 1 tahun. Salah satu langkah atau tahapan dari Latsar itu adalah aktualisasi atau mengenal institusi lebih dekat selama 30 hari kerja. Saya merupakan seorang dosen di mana tugas pokok seorang dosen di instansi itu adalah menjalankan tridharma perguruan tinggi, pengajaran, penelitian, pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, maka pada aktualisasi saya mengangkat isu-isu kontemporer yang berhubungan dengan tridharma perguruan tinggi. Saya memilih optimalisasi pembelajaran uji potensi antibiotik melalui media Movivo di program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Karena hal ini termasuk dalam tridharma bidang pengajaran yang nantinya bisa saya aplikasikan langsung untuk mahasiswa di instansi saya. Sedikit deskripsi terkait organisasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, di mana visi Fakultas Kedokteran itu adalah menjadi institusi pendidikan yang berperan aktif dalam pengembangan iptek kedokteran dan kesehatan serta berdaya saing internasional. Adapun misinya adalah mengembangkan pendidikan kedokteran dan kesehatan yang berkualitas beretika, mengembangkan dan melaksanakan penelitian di bidang kedokteran dan kesehatan yang kreatif dan inovatif, mengembangkan dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, menyelenggarakan sistem manajemen institusi pendidikan kedokteran dan kesehatan, membina dan mengembangkan jaringan kerjasama, selanjutnya mengembangkan muatan lokal berbasis kepulauan. Adapun nilai organisasi dari Fakultas Kedokteran itu biasanya dikenal dengan kedokteran kepulauan atau FKBLO, di mana kedokteran kepulauan itu adalah K-nya adalah komunitas, kemudian E-nya adalah etnomedicine, berfokus pada obat-obatan, P-nya adalah profesional, menjadi seorang ASN yang profesional, universal, bersifat luas, umum, kemudian leadership, menciptakan suatu pemimpin, kemudian adaptif, mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan, yang U menjadi unggul dalam kedokteran khususnya di kepulauan, di mana Universitas Mataram termasuk dalam kampus satu-satunya kampus negeri di Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana itu adalah daerah kepulauan. Struktur organisasi FK Unram, struktur organisasi itu dikepalai oleh dekan dan wakil dekan bidang akademik, wakil dekan bidang umum dan keuangan, wakil dekan mahasiswa dan alumni. Adapun jabatan uraian kerja setelah saya paparkan sebelumnya. Deskripsi isu kontemporer, saya mengangkat 3 isu kontemporer. Pertama, yaitu terkait belum optimalnya media pembelajaran uji antibiotik. Ini adalah bukti wawancara dengan rekan sejawat. Kemudian, belum optimalnya keamanan dan prosedural. Di sini dilihat dari gambarnya di foto laboratorium, di mana alat tidak ada panduan penggunaannya. Kemudian, ruangan laboratorium yang tidak memadai untuk menyimpan alat dan bahan. Dan tidak terdapat hidran, jadi hal ini membahayakan. Kemudian yang terakhir yang saya angkat
isunya adalah terkait minimnya dosen yang mempunyai kualifikasi lulusan pendidikan S3. Hal ini terdapat pada sumber pangkalan dikti. PD Dikti FK Universitas Mataram. Kemudian isu-isu yang saya pilih, saya lakukan penapisan itu menggunakan metode AKPL, aktual, kelayatan, problematik, dan kelayakan. Dari hasilnya diperoleh 2 masalah yang memenuhi syarat, sedangkan 1 masalah yaitu belum optimalnya keamanan prosedural itu dikatakan tidak layak karena itu tidak dalam kapasitas penulis atau kapasitas saya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut karena sudah termasuk dalam tim sarana dan prasarana. Kemudian 2 hal ini lalu ditapis lagi menggunakan metode USG untuk melihat seberapa penting dan seberapa optimalnya. Setelah dilakukan USG, ternyata untuk belum optimalnya media pembelajaran uji potensi yang dimiliki Departemen Mikrobiologi PSPD FK Unram itu memperoleh peringkat yang pertama, sehingga saya memilih isu tersebut untuk dijadikan rancangan aktualisasi. Kemudian dari isu tersebut saya lakukan analisis isu menggunakan fishbone chart. Di situ ada pertama dosen kurang kreatif dalam pembuatan modul, dilihat dari metodenya, uji antibiotiknya belum ada yang dilusi, belum ada yang sumuran, dan lain sebagainya. Dan materialnya kurangnya variasi referensi, modul tidak dievaluasi untuk pencapaian kompetensi. Nah, oleh sebab itu saya ingin melakukan pembuatan media pembelajaran. Adapun gagasan pemecahan isu, akibat dosen yang kurang kreatif, belum ada modul uji potensi antibiotik, belum adanya media pembelajaran uji antibiotik seperti poster, dan pembelajaran masa pandemi membutuhkan video interaktif tentang uji potensi antibiotik. Akibat dari masalah belum optimalnya media pembelajaran uji potensi antibiotik yang dimiliki oleh PSPD FK Unram, maka saya memiliki gagasan pemecahan isu, yaitu dengan pembuatan media pembelajaran Movivo, di mana M adalah pembuatan modul, V adalah video, PO adalah poster, pembuatan poster. Berikut rincian kegiatannya. Pertama, pembuatan modul pembelajaran uji potensi antibiotik. Kedua adalah pembuatan poster, video untuk metode dilusi, poster untuk sumuran agar, dan poster untuk metode dilusi media cair. Berikut adalah tahapan kegiatan. Yang pertama, pembuatan modul. Itu dari pembuatan modul itu ada 3 tahapan kegiatan. Pertama, melakukan konsul dengan mentor, melakukan koordinasi dengan teman sejawat, dan penyusunan modul pembelajaran. Output yang dihasilkan adalah catatan hasil mentoring, saran dari mentor, dan tersedianya modul uji potensi antibiotik. Kemudian hal ini dikaitkan dengan agenda ASN berakhlak. Salah satunya adalah berorientasi pelayanan, di mana saya menekankan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa melalui modul tersebut. Jika dikaitkan dengan kedudukan ASN, maka secara manajemen ASN, hal yang saya lakukan ini adalah secara profesional. Kemudian didukung oleh Smart ASN, saya memanfaatkan digital skill menggunakan laptop dan HP. Agenda yang kedua adalah pembuatan poster, di mana pembuatan poster itu ada 2 tahap kegiatan, menyiapkan foto, rangkuman isi poster, dan output yang dihasilkan. Keterkaitan contohnya adalah kompeten. Saya harus menghasilkan hasil yang terbaik pada kegiatan ini terkait poster uji potensi antibiotik menggunakan sumuran agar. Jika dikaitkan dengan agenda 3, ini juga termasuk profesional dan digital skill menggunakan aplikasi HP, laptop, dan aplikasi Canva untuk mengedit poster. Begitu juga untuk metode dilusi, di mana di sini sama-sama menggunakan pembuatan poster, tapi di sini metodenya dilusi, tahapannya sama. Kemudian pembuatan video, di mana masa pandemi itu membutuhkan pembuatan video. Dengan cara saya melakukan syuting di laboratorium, kemudian saya edit videonya menggunakan aplikasi CapCut, nanti itu bisa digunakan sebagai media pembelajaran bagi mahasiswa. Kemudian sosialisasi dan evaluasi media tersebut dengan cara penyebaran angket menggunakan Google Form. Akhir dari kegiatan ini adalah penyusunan laporan akhir aktualisasi. Ini termasuk dalam manajemen ASN Smart Government. Berikut adalah jadwal kegiatan dimulai dari tanggal 26 Agustus diakhiri dengan tanggal 6 Oktober. Dampak pemecahan isu bagi saya sebagai individu atau penulis itu adalah
Dengan membuat media pembelajaran sesuai dengan bidang saya dalam tri dharma perguruan tinggi, saya bisa menjadi seorang ASN yang profesional. Bagi masyarakat, dampak pemecahan masalah itu adalah dengan semakin banyaknya mahasiswa yang melakukan riset terkait antibiotik, maka akan dihasilkan produk-produk antibiotik yang bermanfaat bagi masyarakat dalam mengatasi permasalahan kesehatan. Hal yang bertimbal balik positif juga bagi organisasi karena diberikan modul pembelajaran antibiotik, maka semakin banyak mahasiswa harapannya yang melakukan riset terkait uji potensi antibiotik dan menghasilkan riset-riset yang sangat berkualitas. Tentu dalam menjalankan aktualisasi tentu ada kendala. Salah satunya adalah penyesuaian waktu antara mentor, kaprodi, tim dosen Departemen Mikrobiologi PSPD FK Unram. Tapi saya akan melakukan antisipasi kendala tersebut dengan membuat jadwal dan timeline yang jelas. Oke, cukup sekian seminar rancangan aktualisasi dari saya. Saya mohon bimbingannya dari mentor, dari coach, dan penguji terkait sarannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.